Salam jumpa di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan masuk ke statistika bagian keempat. Tentunya yang mau kita pelajari hari ini adalah median data berkelompok. Nah, jangan lupa ya, semua penjelasan yang akan saya berikan di sini pindahkan ke catatanmu supaya kamu gampang nanti dalam menyelesaikan latihan yang saya berikan. Median data berkelompok ini nama lainnya adalah kuartil kedua. Jadi waktu kita mempelajari tentang data tunggal, kita sudah mempelajari kuartil ya. Ada Q1, Q2, Q3. Jadi median ini adalah Q2, nama lainnya ya. Nah, masih dengan saya tentunya ya, Ibu M. Lubis. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang sesungguhnya, motivasi kali ini berbunyi demikian. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Bersungguh-sungguh dalam hal apa ini ya? Tentunya kalau kalian adalah pelajar, berarti orang yang mau belajar, berarti bersungguh-sungguh dalam hal belajar. Kalau Anda bersungguh-sungguh belajar saat ini, maka di masa depan atau suatu saat Anda akan mendapatkan, kesuksesan. Jadi suatu saat orang yang bersungguh-sungguh itu dia akan selesai dari studinya atau dengan kata lain di wisuda, kemudian dia akan mendapatkan pekerjaan yang mapan, lalu akan mendapatkan penghasilan yang banyak. Lihat nih, 1 koper duitnya. Sampai nggak muat lagi ya. Sampai berkeluaran. Siapa sih nggak pengen seperti ini ya? Ya, ini bukan hayalan ya. Tapi ini kenyataan kalau Anda sekarang bersungguh-sungguh. Tapi kita lihat sebaliknya. Kalau kita bermalas-malasan saat ini, kalau Anda bermalas-malasan saat ini, tidak mau tahu dengan pembelajaran, tidak mau tahu dengan tugas-tugas, apa yang akan kita dapat? Nah, suatu saat, seperti si kawan ini ya, dia nangis, kecewa, sedih. Kenapa? Dia melamar pekerjaan, dia tidak diterima, kemudian dia kecewa, impian atau harapannya duitnya akan melimpah, tidak akan diperolehnya, duitnya terbang entah kemana. Nah, ini ada 2 bagian yang sangat kontroversi. Ini semangat belajar, bersungguh-sungguh belajar, buahnya manis. Ini hanya bermalas-malasan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kayak kalian yang saat ini mungkin lebih banyak ke ladang. Kalau setiap hari Anda pantau tanaman Anda, apakah itu jagung, kacang, padi, Anda rawat, Anda pupuk, Anda bersihkan, nanti pasti akan panen. Nah, tapi kalau hanya ditanam, baru 4 bulan lagi datang, yang dipanen apa? Rumput ya. Oke. Silakan Anda pilih mana, mau bagian sebelah kanan atau sebelah kiri, itu terserah pada Anda. Anda yang menentukan kemana Anda nanti. Oke, baik. Kita lanjut ke materi kita. Median data berkelompok. Median itu adalah nilai tengah, middle ya. Jadi, median itu adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 2 bagian sama banyak ya. Jadi, kalaulah ini adalah ruas tebu. Jadi, median itu tep di tengah ya. Jadi, 2 bagian, 1 bagian ke bawah, 1 bagian ke atas. Jadi, dibagi menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, rumusnya sendiri adalah sama dengan tepi bawah kelas median tentunya ya, ditambah dengan N/2. N ini adalah jumlah nilai. Dibagi 2 ya. Ya, karena 2 orang yang mau bagi hasil kan, karena data terurut menjadi 2 bagian sama besar. Dikurang sigma FI, ini adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Yang mana ini nanti saya akan terangkan rinciannya. Per frekuensi median kali P panjang kelas. Jadi N adalah banyak data, P adalah panjang kelas. Panjang kelas itu banyak varian angka-angka yang terdapat dalam satu kelas ya. FM adalah frekuensi kelas median, sementara sigma FI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, TB adalah tepi bawah kelas median. Contoh, tentukan median dari data berikut. Di sini ada nilai, ada frekuensi, ada kelas, ada frekuensi.
Mari kita lihat 19 sampai 274 dan seterusnya. Semua datanya ada 40, berarti N-nya adalah 40. Jadi kalau ada nanti data seperti ini, kita perlu tabel tambahan supaya kita dapat mencapai nilai median yang kita cari. Apa saja itu? Nah, di samping frekuensi ini nanti akan kita buat frekuensi kumulatif karena dia tadi ada sigma FI ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita belum tahu nih yang mana mediannya kan? Nah, jadi kita tambah satu kolom yaitu frekuensi kumulatif. Apa artinya ini? Nah, frekuensi kumulatif misalnya ini adalah frekuensi kelas 1 di kelas kedua dan seterusnya, maka frekuensi kumulatif adalah sampai kelas pertama ada 4. Jadi jumlah semua nilai atau frekuensi pada kelas pertama ada 4. Nah, kemudian ini kenapa jadi 10, Bu? Nah, itu artinya apa? 4 ditambah 6. Artinya apa? Jumlah semua frekuensi sampai di kelas kedua. Berarti 4 tambah 6. 10. Nah, kalau ini jumlah semua frekuensi atau frekuensi kumulatif sampai mencapai kelas ketiga. Berarti 3 frekuensi kita jumlahkan. 4 tambah 6 tambah 8. 18. Jadi cara ngitungnya gini aja, 18. Untuk mencari yang ini di bawahnya, 18 tambah 10. 28. 28 ditambah 6. 34. 34 ditambah 3. 37. 37 ditambah 3, 40. Ya, jadi semua frekuensi atau total frekuensi kumulatifnya ini adalah 40. Seperti yang udah kita tahu tadi, frekuensinya totalnya adalah 40 atau N-nya adalah 40. Lalu, kolom tambahannya ada lagi supaya mempermudah ya. Ini dia, letak data. Jadi median itu letaknya di tengah kan? Kalau ini semua 40 data, berarti letak median itu di data ke-20. Yang mana itu? Kan gitu. Nah, kita perlu alat bantu tabel yaitu letak data. Macam mana, Bu, cara menyelesaikannya? Seperti ini ya. Misalnya nih, frekuensinya 4. Berarti di sini adalah peringkat pertama sampai ke-4. Ya. Nah, setelah peringkat ke-4, peringkat ke berapa? Ke-5. Sampai ke berapa? Nah, sampai ke 10. Habis 10, 11. 11 sampai ke berapa? 18. Tuliskan. Habis 18 yaitu 19. Sampai berapa? 28. Nah, gampang ya. 28, 29. Habis 29 sampai ke 34. Dari mana, Bu? 28, habis itu 29 sampai 34. Nah, jadi 29 ini tinggal ditambahi dengan 6 saja. Ya, 29 tambah 6. Hasilnya adalah 34. Bukan. 28 tambah 6. Sorry ya. 28 ditambah 6. Ya, artinya ini peringkat ke 29 sampai 34. Lalu 34 habis 34 adalah 35. 35 sampai 37. Jadi alat bantu yang pertama ini membantu untuk alat bantu kedua. Jadi habis 37, 38. 38 sampai 40. Jadi dari sini udah tahu nggak kita di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang manalah kelas median? Berarti 40 bagi 2 yaitu 20. Di manalah peringkat ke-20? Ternyata dia berada di kelas ke-4. Nah, itulah fungsinya letak data ini ya. Nah, prosesnya tadi sudah saya beritahu. Nah, jadi jumlah data di samping adalah 40, N-nya 40 ya. Lalu, sehingga letak data seperti yang saya katakan, 40 bagi 2 yaitu 20. Di mana? Sini dia. Ini kan data ke 19, 20, 21, 22, sampai 28. Artinya apa? Ada 10 peringkat di sini. Coba itu. Ya, ada 10 ya. Nah, ini dia. Kelas si median itu. Yang mana dia rentang datanya? Yaitu kelas interval 46 sampai 54. Nah, kalau begitu, berapa tepi bawahnya? 46 kurang 0,5. Berarti 45,5. Lalu berapa frekuensi kumulatif sebelum kelas median? Lihat, yang oranye adalah frekuensi kumulatif. Ini adalah kelas median, berarti sebelumnya adalah 18. Oke, ini dia ya. Lalu selanjutnya, frekuensi kelas median. Ini adalah kelas median. Mana frekuensinya? Ini. Mana dia si median? Ini 10. Lalu
Langsung saja